Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Siap belajar ya? Tapi sebelum belajar kita tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, alhamdulillah kalian harus semangat ya, karena kita akan melakukan pembelajaran. Nah, kalian ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai makanan yang halal dan baik. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Abdul Aziz, Fatimah, Dia, Nida, Masito. Oke, ada semua ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran ini mengenai makanan yang halal dan baik. Kompetensi dasarnya yaitu mengamalkan perintah Allah SWT tentang konsumsi makanan yang halal dan baik untuk menjaga kesucian jiwa. Yang kedua yaitu mengamalkan sikap budaya bersih dan sehat pada pola makan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 tentang makanan yang halal dan baik, dan hadis riwayat Abu Dawud dari Imam Karibah. Yang keempat itu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat dan hadis tentang makanan. Lalu tujuannya yaitu peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan hafalan, menyebutkan makna mufradat, menganalisis kandungan dari surat Al-Baqarah dan hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Karibah, serta dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Silakan kalian amati bersama-sama gambar tersebut. Nah, coba ada yang mau menjelaskan makna dari gambar tersebut? Ya, silakan. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi dari gambar tersebut kita bisa memahami ya, kita bisa melihat bahwa sangat penting sekali untuk kita memilih makanan yang halal dan baik, karena hal tersebut akan berpengaruh dan berdampak bagi tubuh kita sendiri, apakah nantinya menyehatkan atau malah sebaliknya membuat penyakit. Nah, selanjutnya marilah kita baca Quran Surat Al-Baqarah ya bersama-sama ayat 168 sampai 169 dengan baik dan benar. Mari kita baca bersama-sama. Nah, dari surat Al-Baqarah yang barusan kalian baca itu terdapat mufradat ya, atau kosakata atau kalimatnya nih. Di sini yang pertama yaitu ada lafal kulu yang artinya makanlah. Lalu ada mubin, artinya itu yang nyata. Wala tattabi'u, janganlah kamu mengikuti. Ya burukum, artinya menyuruh kamu. Kutuwati, langkah-langkah. Bisu'i, jahat. Aduun, musuh. Wal fahsya, keji. Jadi bila kita terjemahkan lebih luasnya yaitu wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu Surat Al-Baqarah ayat 168. Lalu selanjutnya itu sesungguhnya
dan darah, wala ahadin, tidak melampaui batas, walahmal khinzir, dan daging babi, dosa. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya, silakan ada yang ingin menjelaskan kandungan ayat dari surat Al-Baqarah tersebut. Ayo, tangan. Nah, silakan kamu. Nah, anak-anak, jadi dari surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173 ini menjelaskan bahwa Allah memerintah umatnya atau umat muslim untuk selalu memakan makanan yang halal dan baik, dan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Nah, di situ ada hadis, coba kamu baca hadis itu. Nah, silakan kamu baca kandungan ayatnya. Nah, anak-anak, pada hadis dari Abu Dawud dari Imam Syaribah ini menjelaskan bahwa dijelaskan mengenai ciri-ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Selain itu juga Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifiknya tentang hewan yang diharamkan untuk dimakan, yaitu keledai, jinak, barang temuan dari orang kafir atau mu'ahad ya. Itu penjelasan dari hadis yang barusan teman kalian baca. Nah, tadi kita sudah memahami mengenai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Lalu Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173, serta yang terakhir yaitu hadis dari Abu Dawud dari Imam Syaribah. Nah, dari isi penjelasan semua ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintah kita agar selalu memakan makanan yang halal dan baik, agar selalu bersyukur. Lalu kita paham terhadap ciri-ciri hewan yang diharamkan untuk dimakan, seperti keledai jinak, hewan-hewan yang bertaring, itu tidak dianjurkan ya atau diharamkan untuk dimakan. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Lalu anak-anak, alangkah baiknya setiap ingin memakan apapun kita waspada terlebih dahulu nih. Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu apakah makanan ini baik untuk kita makan atau tidak. Meskipun halal, tapi baik tidak bagi tubuh kita. Misalkan seperti makan mie yang berlebihan ya. Kalau makan mie yang berlebihan itu akan bukannya menyehatkan, malah sebaliknya membuat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Lalu memakan makanan-makanan yang mengandung pewarna yang berlebihan seperti itu ya. Jadi walaupun halal tapi tidak baik bagi tubuh kita. Lalu misalkan kita memakan makanan yang bukan milik kita nih, artinya milik orang lain, tetap kita makan tanpa izin si pemiliknya. Nah, kita harus pikirkan ke depannya, ini